Jadi untuk fungsi-fungsi auto si lampu ini ada banyak. Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di Otomotif Net. Video kali ini kami mau bahas lampu kabin BMW. Jadi lampu kabin BMW ini mati, kami mau bahas cara ngeceknya. Walaupun di mobil ini kami udah tahu ada bola yang putus dan ada memang bolanya yang nggak terpasang. Tapi untuk di mobil ini alhamdulillah modulnya masih ngebaca, jadi modul autonya semua masih ngebaca. Jadi kali ini kami mau kasih nampak ke kalian cara ngecek misalnya lampu BMW kalian itu mati atau nggak mau auto. Jadi di mobil ini lampu autonya itu satu pun nggak ada yang hidup, kecuali lampu yang kita hidupkan manual. Karena untuk di 325 ini di belakang juga ada lampu yang bisa kita hidupkan manual, di depan juga ada lampu baca yang ini. Kecuali lampu yang bisa dihidupkan manual, berarti kita pastikan powernya itu nyampe. Karena untuk kontrol dari si lampu kabin aja itu ada modul yang namanya JM5 yang mengontrol powernya dan autonya. Jadi bukan hanya auto open close pintu, ada juga auto yang lain. Misalnya kalau kita malam, kita sebelumnya ada hidupin lampu utama, nanti pada saat kita sampai garasi sebelum kita buka pintu, walaupun kunci udah dicabut, pada saat kita matikan mobil itu langsung hidup lampu kabinnya. Jadi sebelum kita buka pintu, kita mau ambil HP atau segala macam itu udah terang, karena dia ngebaca sebelumnya kita ada nyalain lampu utama, berarti kondisinya malam. Itu yang ngontrol modul namanya modul GM5. Tapi kali ini kami mau kasih nampak ke kalian buat yang ngecek yang mungkin lampunya mati itu disebabkan karena fuse. Karena untuk di JM5 nya sendiri jarang ada trouble kalau di bagian lampu, kecuali central lock, dan biasanya itu yang trouble cuma relaynya. Sekarang kita mau baca di bagian fuse boxnya. Kita cari di sini, ada glove box light nomor 52, berarti untuk penerangan dari box ini itu dia. Kita nyari interior light modul ini, powernya 9632. Ini berarti modul yang ada di JM5 ini dia powernya. Sama interior light ada di atasnya, ini nomor 49 dan 52. Sebenarnya kalau buat ngecek fuse itu putus enggaknya bisa kita lihat secara visual. Misalkan kita cabut fuse nya nomor 49 dan 52. Ini di sini detail nih ada nomornya dia, 40, 41. Jadi 49 itu yang 5 ampere ini. Nih, secara visual kita bisa lihat putus enggaknya. Tapi buat memastikan tanpa dicabut, kita pakai multi tester juga bisa. Tapi kalau nggak punya multi tester, kita bisa langsung lihat visual di bagian fuse nya ini. Ini kita pasang lagi karena memang di bagian fuse nya nggak ada putus. Jadi setelah kita pastikan fuse nya, sebenarnya sebelumnya kita pastikan bolanya nggak putus ya. Tapi kalau untuk bola kan ada berapa banyak, jadi nggak mungkin putus sekali bersamaan. Jadi kalian bisa pastikan kan. Tapi kalau hilang power, kalian bisa lihat di fuse dan lanjut di bagian modul. Karena ini memang kondisinya nggak putus fuse nya, jadi memang powernya itu tersedia. Tapi lampu kabinnya ini nggak nyala karena memang ada beberapa lampu yang dicopot, yang dipasang cuma bagian led ini. Jadi led ini rusak, sementara yang di belakang lampunya itu memang dicopot sama orang lama, memang kosong, jadi putus belum diganti dan sampai kejadian putus semua. Dan yang tersisa terpasang itu cuma satu.
Sekarang kita mau lihat yang terpasang itu lampu yang ukuran apa. Karena kalau di 318 M43 itu lampunya beda-beda, depan dengan belakang tuh beda-beda. Kalau nggak salah depan yang panjang, dia lampu model kayak jantung gitu. Kok yang ini lampu tancap untuk di 325. Jadi kalau udah kita pastikan fuse-nya normal, baru kita lanjut ke bagian modul. Tapi di bagian modul itu jarang ada trouble. Kita kunci lagi, simple bukanya. Oke. Jadi kok di 325 ini sama semua dia, baik lampu baca atau lampu utama yang tengah itu pakai tancap T10 ini kok nggak salah namanya. Kalau T5 lebih kecil lagi. Jadi kalau kami bilang ini lampu tancap T10. Jadi depan dan belakang sama semua kok di 325. Jadi memang waktu kita congkel keluar keseluruhan, baru kita buka baut di bagian belakang sini. Ada baut 2 buah untuk pengikat ininya. Apa namanya nih? Atau covernya. Bautnya kecil. Lampu yang dipakai sama semua, lampu tancap T10 ini yang kami bilang tadi. Dari belakang sini bisa kita pasang ke sini, diputar. Nah ini kan langsung nyala bang. Iya. Nah, power rail udah tersedia punya bang. Oke, jadi ini kami mau pasang dulu yang di bagian depan. Jadi yang depan udah kepasang, udah hidup semua. Kalau bongkar tuh bongkar keseluruhan dulu, baru bisa dibongkar covernya. Sekarang kita mau lanjut bagian belakang. Belakang kita bisa buka covernya aja. Ini sama modelnya tancap T10 juga. Satu aja. Enggak bang, di bawah. Yang atas ini lampu baca ya? Iya. Nggak abang lihat tadi kosong? Enggak, kan ini kan yang atas lampu ini, lampu LED. Yang kosong yang buat sampel nggak abang beli ya? Hah? Nggak abang beli ya? Apanya tuh? Nggak, rencananya mau dibeli diganti apa nggak? Enggak. Pakai lampu LED aja? Kita hidupin bang. Apanya? Oh ini. Ya udah hidup. Tinggal kita pasang covernya. Ini udah kepasang. Yang sebelah kanan ini kayaknya udah dilem bekasnya. Udah bekas dilem, jadi waktu kita buka sama-sama casingnya kebuka. Jadi ini kita mau tancap dari dalam aja langsung. Ini soket tancapnya. Ini bolanya tinggal kita pasang langsung dari sini. Nih, kita putar. Setelah kita putar, kita coba hidupin. Nah hidup. Ini sekarang kita pasang cover luarnya, masuk dari bagian atas, baru kita dorong. Satu. Jadi untuk fungsi-fungsi auto si lampu ini ada banyak. Yang pastinya ini bisa kita on kan tombol on off switchnya. Jadi kalau dia mati kita tekan hidup, kalau hidup kita tekan mati. Jadi perintahnya bisa berubah-ubah. Satu lagi otomatis di bagian pintu ini kita buka pintunya, dia hidup, kita tutup perlahan dia mati. Habis itu ada fungsi lain yaitu kayak double perintah. Ini kita sekarang kunci dulu, kita kunci otomatis dia mati. Habis itu kita double perintah, kita kunci sekali lagi, dia bakalan hidup. Nah, memang ini agak tombolnya kayak lambat naiknya. Ini dia hidup balik. Ini sekarang kita buka, gitu juga. Ini kita asumsikan lagi kita kunci dan ini lagi mati. Gitu kita buka, bersamaan dia hidup. Ada satu fungsi lagi yaitu ini. Kalau misalkan kita on kan, asumsi kita lagi perlu pencahayaan dengan kita nyalain lampu utama. Kalau udah hidup,
Tapi ini kami nggak tahu nih kalau benar-benar hidup dia tahu atau enggak, atau ini kami ngebajak. Ini kita matikan lampu utama, kita matikan langsung hidup lampunya. Jadi walaupun pintu belum kita buka dia langsung hidup lampunya, karena dia ngebacanya kita lagi butuh penerangan, karena sebelumnya kita ada nyalain lampu. Walaupun kita belum buka pintu, masih sekedar matikan kunci kontak dan matikan engine-nya. Switch-nya juga udah kita matikan. Oke, sekian videonya tentang lampu kabin BMW 46. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe channel Otomotif Net, follow juga Instagram Otomotif Net. Ini setirnya dijual. Open harga. Ini kan udah lengkap dengan slip ring segala macam. 10 juta aja. Silahkan dinego.